Terkesannya kayak dari pihak Polda sendiri kayak belum terima nih dengan keputusan hakim. Tidak menutup kemungkinan juga si Peggy Kulibangunan bisa ditangkap lagi. Kalau Tidak mau cukup alat kemungkinan bukti ya. kalau sudah cukup alat bukti. Kira-kira yang sekarang terpidana itu sebetulnya mereka itu apa kira-kira? Nah, kalau ini gugur, nah orang akan mengerucut pada ke-8 terpidana ini. Kalau kita bicara tarik lagi ke masalah Peggy nih Kang, Iya. ingat gak siapa pertama kali saksi yang memberatkan si Peggy adalah pelakunya? Aib. Saat ini gue masih meyakini Eki itu masih hidup. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Kokan. Montai. Seperti biasanya saya Koko dan Akang. kita hari ini mau ngebahas soal kasus Vina dan Eki lagi. Ya. Tapi sebelumnya kita mau mengucapkan selamat ya Kang. Peggy. Ya, selamat Mbak Peggy. Ya, Selamat menghirup udara bebas. ya, dan selamat juga mengaduk-aduk semen lagi. Iya. Kata teman seperjuangan atau Iya. seprofesinya Peggy Iya. gitu. Tapi kemarin si Peggy waktu ditanya selama di dalam tuh udah ngapain aja, kata dia, ya makan tidur katanya. Wih, enak dong kalau gitu. Lepas dari adukan ya. Hah? Lepas Iya. dari adukan. Enak dong kalau makan tidur. Tapi janganlah amit-amit. Amit-amit. Dulu. Dan terima kasih banyak juga untuk Pak Hakim Eman Yap. yang sudah sangat bijaksana mengambil keputusan. Sangat bijaksana dan sangat rasional sekali. Karena terlepas Pak Hakim itu ngepro ke masyarakat atau bukan, Ya. itu bukan jawabannya ya sebenarnya. Karena Pak Hakim pasti akan mengambil yang netral. Iya. Gitu loh, ngambil keputusan yang netral dan pasti ngambil keputusan sesuai dengan fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan. Iya, betul. Gitu teman-teman semua. Nah, tapi ini kita pas Peggy dulu sedikit ya. Oke. Menurut gue pribadi Kang, Ya. mau diatur dalam undang-undang apapun tidak, menurut gue pribadi Iya. harusnya dari pihak Polri, khususnya Polda Jabar, Ya. harus mengganti rugi sih kepada Peggy. Oh ya. Ya, betul. Benar nggak? Karena akibat dari salah tangkap tersebut, akhirnya Peggy pasti mengalami kerugian karena tidak bisa mencari nafkah. Secara moral, secara materi ya. Betul. Dan harus bertanggung jawab untuk memperbaiki nama baiknya. Iya. Meskipun terkesannya kayak dari pihak Polda sendiri kayak belum terima nih dengan keputusan hakim. Karena mereka masih meyakini Peggy itu pelakunya. Iya, tapi Mes- harus Ya harus didukung menghormati oleh keputusan betul. hakim ya. Mereka harus patut. Emang mereka kasih katanya patut. Cuman mereka mau menindaklanjuti dan mungkin buat bahan evaluasi dari pihak penyidik untuk melakukan investigasi ya atau melakukan evaluasi terhadap penangkapan next Ya. time-nya gitu loh. Iya. Harus didukung oleh alat bukti karena alat buktinya tidak cukup kuat. Jadi kalau pihak Polda tidak terima atau mungkin agak keberatan dengan keputusan hakim, ya perbaikilah alat buktinya kan gitu kan. Iya, betul. Gitu loh. Tidak menutup kemungkinan juga si Peggy Kulibangunan bisa ditangkap lagi. Kalau Tidak mau cukup alat kemungkinan bukti ya. kalau sudah cukup alat bukti gitu loh. Iya, betul. Ini kan alat buktinya tidak ada, ya harusnya dilepaskan lah kan gitu aja sih simpelnya. Itu menurut gue pribadi. Dari pihak Polda harus melakukan ganti rugi. Karena secara sosial dia udah di tercoreng lah namanya ya. Betul. Tercoreng nama keluarganya, nama dia juga. Terus secara moralnya, secara materi dia juga yang harusnya bekerja menafkahi adiknya, keluarganya terputus pada saat kasus ini. Betul. Akhirnya tidak bisa mencari nafkah karena kan dari pihak keluarga sendiri Peggy mengakui Peggy tersebut adalah salah satu punggung keluarga dalam mencari nafkah ya. Iya. Ya. Nah, menariknya nih, Yap. Peggy sudah bebas nih. Ya. Berarti Peggy status tersangka sudah dihapus, sudah luntur, sudah runtuh, gitu kan? Artinya Peggy tidak terbukti bersalah. Ya. Di dalam 3 daftar DPO yaitu Andi, Dani, Peggy alias Perong, Yap.
Awalnya kan dikerucutkan menjadi 2, menjadi Iya, 1, sorry. iya, dari 3 menjadi 1. Dari 3 menjadi 1. Duanya karena dianggap kurang barang bukti gitu kan. Hmm. Padahal yang ketiga ini juga kurang alat bukti juga sebenarnya Iya, kan. iya. Akhirnya maka luntur juga. Berarti kalau menurut gue pribadi Kang, Hmm. kalau 3 DPO yang awalan ini ada, kita tidak bicara Peggy dulu nih ya. Yap. Kita bicara tetap tiga-tiganya ada nih. Hmm. Kalau tiga-tiga ini tersebut sekarang sudah kurang alat bukti, berarti kan 3 DPO ini sudah luntur juga nih. Gugur. Andi, Dani, Peggy alias Peron itu luntur kan? Iya. Pertanyaannya Kang, Yap. ini pertanyaan belakang juga nih. Iya. Ya jawab aja gitu Oke, kan. nggak Ya. apa. Kira-kira kalau 3 ini luntur, Mm-mm. apakah bisa jadi? Ini pertanyaan pertama ya. Mm. Apakah bisa jadi 3 depo ini tidak pernah ada? Menurut pendapat Akang sendiri gimana? Fiktif berarti kan? Fiktif. Bisa jadi fiktif. Dalam artian fiktif ya. Bisa jadi. Nggak pernah ada dia sebenarnya. Menurut Akang sendiri fiktif gak nih kira-kira nih 3 DPO ini? Menurut gua mungkin ada berdasarkan analisa terus penyidikan terjadilah 3 nama ini. Mm-mm. Atau dari saksi. Mm-mm. Cuman pas diselidiki kayak proses sekarang ini nggak terbukti, itu aja sih. Ya. Iya. Berarti bisa jadi intinya 3 ini kira-kira ada atau tidak pernah ada? Sebelumnya tidak ada. Cuma berdasarkan saksi mungkin jadi ada 3 nama DPO ini. Oke. Iya. Tapi kan tidak cukup alat bukti Ya, semua. akhirnya tidak cukup alat bukti. Berarti kan 3 depo ini harusnya sudah dihapuskan kan? Seharusnya Dari 3 ini kan sebetulnya 2 ini sudah dihapuskan. sebelumnya ya. Ya kan? Sebelumnya. Pada saat Satu. Peggy Setiawan ditangkap, 2 ini sudah dihapuskan. Dan sekarang Peggy tersebut sudah bebas. Mm-mm. Berarti seharusnya asumsi gua berarti 3 depo ini tidak pernah ada kalau menurut gua pribadi Kang. Iya, iya, iya. Bisa juga. Ya kan? Kalau 3 depo ini tidak pernah ada, nah ini pertanyaan kedua. Iya. Kira-kira yang sekarang terpidana itu sebetulnya mereka itu apa kira-kira? Nah, Coba. jadi tanggapan betul. Kalau yang 3 itu bisa gugur dengan alasan alat bukti kurang kuat. Ya. Nah, kemungkinan besar bisa jadi yang 8 terpidana ini juga mengalami hal yang sama. Bisa jadi ya. Bisa Meskipun mungkin proses pra-peradilannya pun anggap mau proses pra-peradilan nih meskipun kayaknya sulit ya. Sulit, karena Tapi udah ada gerasi ya. iya, tapi emang pasti sulit sih gitu loh. Kenapa? Karena beda kalau prosesnya Peggy ini kan pada saat masalah ini mencuat. Netizen, kuasa hukumnya begitu banyak mendampingi dan mengawal. Iya. Nah, kalau yang terpidana yang lain yang sebelum sudah ketangkap itu kan tidak dikawal sebanyak itu kan oleh kuasa hukumnya. Jadi agak susah ikut prosesnya tuh. Gitu loh. Dan terlebih lagi kan banyak simpang siur yang terjadi bahwasannya mereka tersebut dipaksa lah atau mereka tersebut dijebak lah atau mereka tersebut dijolimi gitu kan, disiksa segala macam untuk memaksakan mereka mengakui bahwa mereka itu melakukan perbuatan tersebut. Iya. Gitu loh. Itu menurut gue pribadi. Jadi akan jadi tanda tanya tuh setelah Peggy bebas, Peggy mana lagi nih yang mau ditangkap? Kalau emang tersangkanya adalah Peggy Peron ya, masih diyakini Peggy Peron itu tersangkanya ya, Iya. itu Peggy Peron yang mana yang mau ditangkap lagi? Itu sebenarnya itu yang menurut gua jadi alasan polisi mempertahankan kalau Peggy Peron itu pelakunya. Kenapa? Kalau ini gugur, nah orang akan mengerucut pada ke-8 terpidana ini. Betul. Iya, jadi berdasarkan ketidakprofesionalan polisi, akhirnya masyarakat berkurang percayaannya sama polisi. Betul. Ini prosesnya udah benar belum nih yang 8 terpidana ini nih? Betul. Karena miss yang 3 orang ini ya, dari itu kan udah terbukti nih. Sampai sekarang orang udah terfokus sama kasus ini soalnya kan. Ya, semua teralihkan gitu. Iya. Termasuk kita juga. Karena gergetan juga kan ngikutin kasus ini kok gini amat ya gitu Iya. kasarnya. Nah, itulah akhirnya yang mengurangi kepercayaan masyarakat, betul kata Akang. Karena gugurnya Peggy Kulibangunan ini menjadi tersangka karena kurang alat bukti, akhirnya menjadi pertanyaan-pertanyaan yang terpidana sebelumnya itu beneran dilakukan sesuai SOP apa tidak? Iya. Gitu kan. Jangan-jangan hanya berdasarkan keyakinan lagi nih dengan alat dan disertai oleh alat-alat bukti yang sebetulnya tidak mendukung. Namun pada saat itu dari pihak penyelidikan sampai ke pengadilan tidak sesuai SOP ya. Iya.
Tidak sesuai supaya. Dan gue masih yakin sih hakim tahun 2016 itu masuk angin kayak Kang. Iya. Masuk angin itu. Kalau Iya. menurut gue pribadi ya gitu. Kenapa? Karena saksi-saksi saja sudah meragukan. Kalau kita bicara tentang dari para kesaksian ya, Iya. saksi-saksi yang mau yang terpidana maupun yang teman-teman terpidana, Hmm. dari keluarganya pun juga mengatakan sidang tersebut aneh. Iya. Kenapa? Karena dari pihak hakim selalu membalikkan ke BAP, ke BAP dan ke BAP lagi. Iya, Persis seperti pada saat pra peradilan si Peggy Setiawan. Itu yang dilakukan oleh pihak Polda. Iya. Mereka selalu merujuk ke BAP, BAP, BAP lagi tanpa didukung oleh alat bukti yang kuat atau SCI. Apakah? Scientific Crime Investigation. Nah itu. Iya. Nah, kalau kita bicara tarik lagi ke masalah Peggy nih Kang, Iya. ingat gak siapa pertama kali saksi yang memberatkan si Peggy adalah pelakunya? Aib sih. Aib. Nah, di mana Kak Aib sekarang? Dia bersembunyi di gorong-gorong. Atau dalam mobil putih? Putih. Oh iya. Kalau untuk Aib harus diperiksa dan terancam hukuman apa? Memberikan kesaksian palsu. Kesaksian palsu itu udah terbukti ya. Jadi Aib itu udah jelas bohong, banyak bohongnya. Jadi akhirnya timbul bola-bola liar lagi nih. Iya. Apakah bisa jadi si Aib pelaku utamanya Bisa jadi. yang membuang istilah kasar apa sih? Dia pengen cuci tangan nih. Iya, maling teriak maling lah ya. Ya, maling tiap maling gitu loh. Karena Aib tersebut tidak pernah nongol lagi di media pada saat terakhir dia kasih kesaksian di media, habis itu udah hilang total tuh. Iya. Sampai sekarang. Iya betul. Termasuk si siapa satu lagi Si kan? Mel. Mel. Hmm. Itu sama tuh saksiannya. Karena dia meyakinkan kalau di situ ada Peggy. Nah, Iya, ada Peggy Setiawan. Cuman berdasarkan alat bukti tidak terbukti. betul. Nah, gue juga pribadi malah juga akhirnya melakukan kesaksiannya sini, Kang, si Liga Akbar. Kenapa tuh? Sebetulnya sih, Hmm. karena seperti fakta yang kita sudah tahu ya. Iya. Lagi-lagi gue harus mengatakan lagi nih, mengingatkan kepada teman-teman semua. Foto Eki yang di TKP kan beda mukanya, ya kan? Iya. Berarti kan saat ini gue masih meyakini Eki itu masih hidup. Oh iya berdasarkan ya sih. Kita ada datanya juga ya soalnya. Ya, Iya. datanya kan ya semua bisa punya kan gitu loh. Coba aja teman-teman cari kan. Itu Iya. sebelumnya kita udah 2 video kita bahas tentang itu ya. Iya. Kita intermezzo terus. Eki itu masih hidup. Eki masih hidup. Mau teman-teman bilang itu yang meninggal di TKP itu adalah Panji Iya. atau siapa gitu kan? Ya kita harus cross check lebih lanjut lagi. Intinya yang kita tahu itu poin utamanya adalah Eki masih hidup. Iya. Jadi akan menjadi bola liar lagi kan? Motifnya apa sih? Iya. Kok bisa sampai memasukkan kematian seseorang? Sampai segitunya ya. Sampai segitunya. Ada apa? Gitu loh. Makanya kalau orang mau ngajari ibunya Eki tidak pernah nongol, bapaknya Eki alias Pak Rudiana terlihat santai saja gitu kan, terlihat nangisnya dibuat-buat katanya. Masih sempat-sempat main bulu tangkis lah katanya segala macam bla 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 bla. Itu membuat masyarakat semakin yakin bahwa adanya kejanggalan di kasus ini. Gitu loh. Jadi pemikiran-pemikiran liar netizen itu didukung sama kondisi ya. Betul. Kondisi sama fakta-fakta yang Berada di beredar, masyarakat iya. lah. Karena kan bapaknya Eki kan terlihat seperti kayak enggan banget ngomong-ngomong gitu kan. Ya mungkin dia bingung mau ngomong apa, orang masih hidup. Itu kan? Iya betul. Dia mungkin nggak jago beralibi daripada dia kata blunder gitu kan. Dalam dengan dia keep silent aja gitu loh. Betul. Sampai meyakinkan sampai sekeras itu untuk menjadikan Peggy sebagai tersangka ya. Nah, gitu loh. Jadi banyak tumbal-tumbal yang sebetulnya ditumbalkan kalau menurut gue pribadi sih Kang. Bener nggak? Jadi yang waktu meninggal sama si Vina itu siapa? Panji. Nah, kenapa mesti Panji kan gitu Iya, dong? Akan jadi pertanyaan kan? Siapakah Panji? Gitu. Dan mengapa si Panji? Iya. Gitu. Kenapa si Panji harus diakui sebagai Eki gitu kan?
Nah, akhirnya kan semua beredar tuh di masyarakat semua. Masyarakat sudah pintar, masyarakat sudah bisa mencari tahu sendiri gitu kan. Dan fakta yang ditemukan lumayan membuat gua tercengang juga saat itu ya Kang. Iya, Pas gua pertama kali lihat fotonya si siapa? Eki. Eki di TKP, sama lihat foto Eki yang masih hidup, gua jadi bingung ini yang papanya Rudiana yang mana? Iya. Yang foto sama si Vina, yang foto sama si Vina ini atau yang tergeletak di TKP nih? Iya, betul betul. Karena mukanya beda ini, lain orang nih. Gitu loh. Kalau bicara kuburannya, kan kuburannya ada, coba sok bongkar. Aneh berani nggak? Cek dulu, Iya iya, itu sempat dibahas juga sama kita tuh. ya kan? Coba dibongkar. Karena itu nggak mungkin ya kok ya. Karena itu nggak mungkin terjadi. Gue yakin itu nggak mungkin Nggak mungkin terjadi. terjadi karena itu persetujuan antara keluarga sama Iya. tim forensik ya. Tuh. Itu nggak mungkin terjadi. Jadi susah untuk dibuktikan. Benar nggak di dalam itu Eki. mayitnya si Eki, gitu loh. Oh iya, ini yang kita tunggu belum ada hasilnya ya. PG Cianjur katanya mau tes DNA. PG Cianjur mau tes DNA ya? Iya. Udah ada update-nya belum sih? Belum Belum ada ya. belum. Terakhir kan katanya mau bersama Kang Deddy tes DNA di hari Senin, Iya, gitu loh. Tapi belum ada update-nya ya. belum. Ya kita tunggu saja. Semoga Kang Deddy benar-benar secara transparan mengawal si PG Cianjur ini, supaya kalau memang si PG Cianjur ini tidak terbukti mempunyai keterlibatan, setidaknya PG Cianjur ini juga segera bebas dari fitnah-fitnah Iya, yang beredar, Betul. gitu. Dan terlepas dari apa sih guys, cocologi ya, cocologi dari para kita semua ini, Iya. gitu loh. Gue bukan bicara mereka tapi kita juga, Iya. gitu loh. Kenapa ya? Karena Peggy Cianjur ini juga patut dicurigai ya, karena banyak miss di dia sebetulnya. Banyak blunder ya situ. Banyak blundernya gitu loh. Kenapa ya? Contohnya, ini pasti teman-teman udah tahu lah. Kita intermezzo sedikit ya. Iya. Contohnya si Peggy ini lahir dengan akta atas nama bapak, bukan atas nama ibu, Mm. gitu kan? Dan Peggy lahir di tahun 97, namun aktenya terbit di tahun 2000-an ke atas, Iya. ya. Dan dengan jenis kelamin perempuan. Segitu errornya kayak itu data. Iya, betul. Nggak mungkin kayaknya error paling nama apa typo kayak gitu biasanya. Ya, nama Ini sih nggak sampai typo jenis sih, cuman kelaminnya yang typo, terus typo sama terbitnya. Iya. Terbitnya tahun 2000 berapa ya? 2009 apa nggak salah? Jadi seolah-olah tuh kita berpikir, oh ini orang nih kayak bikin datanya buru-buru nih. Iya. Iya kan? Tuh, atau nggak pakai data yang ada nih. Data yang ada nih. Ya Di, kan? di batik istilah kasar kalau bahasa mereka tuh. Terus dia anak Monreker dan sempat menjadi Ketum ya. ketum ya. Ketum ya. Nah, itu juga aneh gitu loh. Kenapa aneh ya? Karena dia pengakuannya tidak punya motor, tapi dia masuk ke geng motor dan menjadi ketum. Iya, untuk di wilayah Cianjur situ ya. Iya. Di situlah pokoknya. Aneh kan? Iya, anak geng motor nggak punya motornya udah aneh. Nah. Ini orang berpengaruh di geng motor nggak punya motor gitu. Nah, gitu. Itu jadi yang bikin blunder di situ sebenarnya. Iya. Jadi menurut gue sih mewajari sih kalau beberapa netizen, bahkan kita juga sempat mencurigai dia. Bahkan tim lawyernya si Peggy juga minta si Peggy Setiawan diperiksa kok. Peggy? Peggy Setiawan yang Cianjur tuh diperiksa lagi. Oh, oke. Iya. Diperiksa lagi. Minta diperiksa gitu maksudnya. Minta di cross Panggil? check, iya dipanggil. Oleh pihak kepolisian. Iya. Permintaan dari tim lawyernya Peggy. Dia kan identik banget nih namanya. Iya. Sama Peggy Perong ini nih. Peggy Setiawan Kuli Bangunan. Iya. Jadi kalau Peggy Setiawan ini yang benar-benar disangkakan sebagai pelakunya, harusnya ya Peggy Cianjur ini juga sama, karena mempunyai namanya identik. Iya. Dan dia ketua geng motor juga. Iya betul. Gitu. Kalau menurut gue pribadi, supaya jelas terang benderang, nggak ada salahnya sih sebenarnya. Nggak ada salahnya sih sebenarnya. Egy Ripra aja udah diperiksa kok ya. Emang udah? Udah, Egy Ripra Oh, udah udah. ke Polda dia. Ya harusnya seperti itu. Jadi harusnya diperiksa aja. Semakin tidak disentuh, semakin jadi pertanyaan juga. Iya betul. Gitu. Tapi ya tergantung dari pihak penyidik mau periksa apa enggak, ya silakan saja kan gitu kan. Intinya Peggy Kuli Bangunan sudah bebas. Iya. Karena kita juga sangat meyakini
ya emang bukan dia pelakunya karena tidak ada bukti yang disertakan Iya. gitu loh. Tidak ada bukti yang bisa diungkap bahwasan si Peggy Kulibangunan ini pelaku utama dari pembunuhan Vina dan Eki gitu. Tapi ingat Ekinya masih hidup. Jadi bukan Eki ya, teman-teman. Iya, iya. Ini bukan Vina, harusnya kasusnya bukan Vina dan Eki nih. Vina dan Panji. Kayak gue nanti bikin judulnya jangan Vina dan Eki deh kayaknya deh. Vina dan Panji. Vina dan tanda tanya kayaknya itu. Iya. Iya. Terus Ep, tolong Ep. Lu kayaknya mesti dipanggil dah Ep kalau menurut gua Ep. Lu kacau lu. Menurut gua sih. Sumpah. Nah, Kang. Iya, harus panggil. Kata-kata buat si Ep, Kang. Kata-kata buat si Aep. Jangan bahasa sampai gue keluarin bahasa Cibinong. Enggak, udah. Jangan sampai. Itu bahasa Cibinong itu kasar banget soalnya. jangan- Iya. Kasar dan bernotasi. Bernotasi. Gitu. Iya. Notasinya itu tuh nusuk ke relung hati tuh. Iya. Masuk ke kobul kalau Kobul. Kobul. Ya, Aep ini udah sebenarnya udah secara langsung udah terjerat hukum dia. Dengan keterangan palsunya udah Iya, terlibat sama hukum. betul. Dan salah kesaksian Aib itu diyakini sekali oleh pihak penyidik. Jadi gua bertanya-tanya tuh si Aib itu ada apa dengan penyidik tuh. Iya. Kalau bicara dia teman buser yang sudah beredar, bisa jadi juga. Gua akhirnya jadi yakin juga. Iya. Kenapa? Karena kayaknya pihak sono tuh kayaknya pro banget. Pihak Ladusing ini pro banget sama si Aep. Aib ini. Sebenarnya gini, kalau kita bicara oknum atau bicara polisi ya, bicara polisi ini pinter loh, nggak mungkin sekedar mendengar keterangan Aep dia bisa percaya segitu aja kan? Iya, hanya berdasarkan cocok doang gitu kan. Mm-mm. Ini ada kayak ada skenario yang dibangun gitu. Iya. Apa sih Aib yang menyeting? Apakah si polisi yang menyeting si Aib? Iya. Atau mereka berdua berkolaborasi Iya, nih untuk betul. menyeting gitu. Jadi Bisa jadi. kemungkinan kalau gue sih mikirnya Aep ini disetting. Aib disetting ya. Aib disetting. Berarti Aib itu cuma kayak boneka gitu Iya, ya. boneka. Oke. Cuman udah melanggar hukum dia kan? Ya, tetap Memberikan aja. keterangan palsu, tetap harus diproses. Tetap diproses. Iya. Aib berarti harus segera diperiksa, Iya. dipanggil. Hmm. Gitu loh. Kenapa? Karena dia sudah membuat kesaksian palsu dan sudah membuat seseorang yang bernama Peggy Setiawan alias Peggy Kulibangunan tertangkap ya. Tertangkap. Dan Tertangkap. nggak cuma Peggy doang, ada 8 orang loh yang Ya. terpidana. Dan 8 orang itu dia tuh membuat kesaksian hampir semua terpidana yang ada berarti ya. Iya, betul. Termasuk si Peggy yang jadi tersangka itu kan terakhir Iya. itu. Iya. Ep di mana Ep? Harus bertanggung jawab. Lu harus tanggung jawab sih kalau menurut gua. Lu dalang utamanya juga tuh salah satunya tuh. Iya. Makanya kenapa dari awal lu nggak pernah berani buka masker? Iya. Ini terkait dia terlibat konteks settingan atau apa, dia tetap bersalah dengan Harus diperiksa. memberikan keterangan palsu. Pasti bersalah sih kalau menurut gua dia kan. Hmm. Karena sudah membuat kesaksian palsu udah pasti Iya. bersalah dia itu sebetulnya. Ya tinggal dia diperiksa keterlibatan dia sejauh mana kan gitu loh. Apakah hanya sebatas memberikan kesaksian palsu atau dia mempunyai keterlibatan juga atas kematiannya si Vina dan tanda tanya itu. Iya. Gitu. Itu yang kita belum tahu tuh. Tapi yang jelas si Aep, gue setuju sama Akang harus dipanggil dan diperiksa. Mm-mm. Gitu loh. Kalau bisa jangan diperiksa sama tim sana lagi. Teman Iya. dia juga kan. Iya, percuma. Jatuhnya percuma juga. Gitu loh. Iya, betul. Dan ada lagi, ini ya makanya gue berani bilang kenapa ini ada settingan gitu. Si siapa yang dipenjara di Polda Jabar tuh? Si Sudirman. Sudirman. Bener gak sih? Sudirman, betul. Sudirman itu sebelum Peggy dibebasin ya. Ya, ya. Sudirman itu ternyata dipaksa untuk ganti lawyer lah istilahnya. Oke. Dan itu perlu tanda tangan keluarganya. Oke. Jadi si keluarganya ini ngerasa diteror karena keluarganya ini percaya sama Bu Titin itu kan sebagai lawyernya si Sudirman ini. Bu Titin tuh yang lawyernya Saka Tatal juga ya? Saka Tatal juga, Oke, iya. oke. Jadi karena si Dirman ini punya keterbatasan kecerdasan ya. Jadi si polisi ini maksa keluarganya si Sudirman atau kakaknya untuk tanda tangan surat kosong. kertas kosong. Kertas kosong, iya. Oke. Untuk dengan alasan Buat dicopot tanda tangannya gitu. jadi dengan alasan katanya si Sudirman ini minta ganti lawyer.
minta ganti pengacara. Hmm. Dan menurut kakaknya, lawyer yang ngikutin dari awal tuh Bu Titin gitu. Jadi lebih percaya sama Bu Titin karena dari awal kasusnya dia ngikutin kan. Ya. Nah tiba-tiba dia minta ganti pengacara sampai diteror abangnya ini. Hmm. Abangnya nih, Abang Sudirman ya, Iya Bang Sudirman ini. diteror suruh untuk untuk menandatangani kertas kosong Iya. yang nanti akan disinyalir, akan dicomot tuh tanda tangannya tuh Iya, untuk betul. di-scan di dokumen yang lain ya, Iya. atau dokumen penggantian lawyer atau apa. Berarti kan tanda tangan di kertas kosong, tanda tangan yang tidak tahu tujuannya untuk apa. Nah, Berarti kan menyalahi aturan tanda tangan tersebut gitu kan. iya, soalnya satu-satunya terpidana yang mengakui kenal Peggy cuma Sudirman Ya, dan mengakui kalau Peggy itu iya terlibat gitu. ya. Tapi kan baik lagi, mau 1000 saksi juga tanpa didukung alat bukti juga itu Iya. cocoknya nggak akan berguna. Benar nggak sih? Betul. Iya kan? Hmm. Kita juga kalau membela amit-amit itu ya, membela rekan kita atau kerabat kita itu kan yang terkena masalah juga, kalau kita hanya berargumen, mulut kita ini hanya bercocot loh doang tanpa didukung alat bukti, iya omong kita nggak mungkin didengar kan, Iya. gitu loh. Mau 1000 orang juga yang datang juga nggak akan didengar, karena yang selalu di saksi saksi ini akan berguna bila didukung oleh alat bukti, itu berguna sekali. Tapi kalau saksi tanpa ada alat bukti itu nggak berguna sama sekali di pengadilan. Sama aja kita kayak lagi ngarang cerita. Kalau ngarang kan juga semua orang bisa ngarang, Iya. gitu loh. 1000 saksi juga bisa kok serentak untuk berkata bohong. Sampai si Sudirman ini dikasih handphone Sama? sama di Polda ini. Oke. Difasilitasi handphone itu udah salah menyalahgunakan ya. Mm-mm. Sebenarnya kan narapidana tuh nggak boleh ada fasilitas handphone. Nggak boleh. Nah tiba-tiba si Sudirman ini punya fasilitas handphone. Kecuali ada ininya. Iya. Jadi punya fasilitas handphone nih. Oke. Oke. Terus chatnya itu ke kakaknya tuh bukan kan kalau kita temenan nih Hmm. kita bisa kenalin chat orang nih kayak emang kayak gini biasa kebiasaannya kan. Hmm. Chat orang tuh bisa punya karakter sendiri-sendiri kadang. Betul. Nah si kakaknya ini curiga dengan isi chatnya si Sudirman itu. Kayaknya bukan dia gitu. Bukan dia ngechat itu ya. Berarti kan memaksakan banget untuk Sudirman tuh berpindah lawyer gitu. Berarti bisa jadi juga mungkin Sudirman tidak difasilitasi handphone, cuman katanya Iya. aja kan. Mm-mm. Gitu loh. Seolah-olah Sudirman ini dikasih handphone oleh penyidik mungkin ya, Mm-mm. untuk komunikasi sama kakaknya. Nyatanya sebetulnya mereka juga yang komunikasi sama kakaknya langsung, seolah-olah menjadi Sudirman. Iya, kayak gitu. Kan gitu kan? Iya. Karena menurut kakaknya sendiri cara gaya ketiknya itu beda ya. Iya. Di sini gua nggak dengarnya miris sih. Ada apa sih gitu? Ya. Sampai segitunya ya. Sampai segitu maksain banget itu ya, maksain Iya, skenario ini nih. sebagai penegak hukum memaksakan sesuatu hal yang tidak benar untuk menjadi benar gitu. Iya. Sampai segitunya. Ada apa? Ada apa? Motifnya apa Iya. gitu. Seharusnya kan ya menegak hukum, ya Sampai- menegakkan hukum. Sampai memalsukan kematian seseorang. Iya. Ya kan? Iya. Ada apa dengan Pak Rudiannya sampai memasukkan kematian anaknya? Itu jadi buah pertanyaan tuh sebetulnya. Hmm. Itu juga harus diselidiki sih menurut gua sih, Kang. Iya. Siapa yang difoto itu kan gitu loh. Panji. Ya kita kan mesti dibuktikan kan. Mm. Benar Panji atau bukan gitu loh. Dan Iya. Panji mana dan mengapa harus Panji? Iya. Gitu sebenarnya. Kalau Vina kan jelas keluarganya sudah mengakui bahwa itu emang Vina, Iya. ya kan? Yang di TKP tersebut. Nah, kalau Panji ini atau yang disangkakan Eki ini nih siapa? Karena jelas mukanya berbeda. Hmm. Kecuali foto Vina dan Eki ini yang masih hidup ini, si Pak Rudin ini mengatakan kalau ini ya ini bukan Eki. Iya. Eki ini yang nih mukanya yang ini bukan anak saya. Beda cerita tuh. Hmm. Lain lagi tuh ceritanya tuh. Tuh panjang lagi tuh ceritanya tuh. Iya. Tapi yang jelas gue sih berharap setelah Peggy ini bebas, si Aep harus diperiksa. Ayat Ya kan ya? Mel, ya. Setuju ya? Setuju Aep, lah. Mel Iya. harus segera dipanggil, ditangkap. Kalau enggak, kalau dia menghilang ya ditangkap berarti. Harus ada konsekuensinya. Lo kan dia udah memberikan kesaksian palsu. Iya, maksudnya kalau dia sudah tidak ada di tempat, kan pasti kan dipanggil dulu tuh, dipanggil, sesuai prosedur. nggak datang, Nggak tangkap langsung. Nggak datang ya berarti jatuhnya DPO kan? Iya. Karena menghilang. Hmm. Dicari nggak ada berarti DPO. Nah, Iya. barulah ditangkap. Itu- Jangan kayak Peggy nggak kemana-mana, tiba-tiba jadi DPO kan bingung. Nah itu yang perlu ditekan tuh, kayak begitu-gitu tuh. Biasanya orang yang memberikan kesaksian palsu tuh dia yang tahu sebenarnya tuh Iya. kejadian sebenarnya.
Itu satu, si Memer satu sama CCTV ya. CCTV. CCTV. CCTV udah dimakan rayap kali kalau. Terus handphone korban, Ya, handphone terpidana. semua terpidana di apa sih namanya, bukan diretas, apa namanya, dibalikin data-datanya lagi, Ya, chat-chatnya. Orang umum aja bisa kok ngebalikin data-data yang udah berapa tahun, dibalikin lagi bisa, masa dari cyber nggak bisa ya kan. tukang-tukang ngoprek handphone biasanya nggak ngerti gitu-gituan. Iya. Apalagi cyber ya kelasnya. Emang bidangnya di situ gitu Iya. kan. Betul. Jadi emang harus segera di periksa segalanya. Jadi biar rentetan alat buktinya ini nih terbukti nih. Bener nggak alat bukti yang didukung ini? Kan alat bukti itu kan kayak handphone terpidana, handphone korban itu jadi alat bukti. Iya, untuk diri. Sebetulnya kan itu jadi alat bukti. Apa sih istilahnya, recovery ya? Recovery. Iya, recovery. Recovery data. Iya. Itu sudah jadi alat bukti loh. Tapi kenapa alat bukti itu tidak pernah diperiksa? Kenapa rujukannya bukan dari alat komunikasi mereka? Kenapa rujukannya hanya berdasarkan saksi, foto keluarga, ijazah orang, KTP orang? Agak aneh kan? Iya. Jangan sampai akan keluarin kata-kata Cibinong. Bahasa Cibinong. Bahasa Cibinong. Nah, itu bahaya. Itu bahaya. Gitu loh. Kadang saya habis ngomong itu asam lambung naik kan. Oke, jadi intinya adalah untuk saat ini ya, kita hanya berharap si Aep dipanggil, Iya. Aep diperiksa. Kalau masalah Peggy Cianjur lagi diperiksa DNA segala macam, ya kita berharap hasilnya keluar dengan cara transparan. Kalau memang bukan dia mempunyai keterlibatan, selesai. Iya. Oke, berarti Peggy Cianjur close. Iya. Ya kan? Karena kita juga sampai saat ini masih bertanya-tanya apakah nama Peggy tersebut adalah nama yang benar-benar ada tersangkanya atau nama itu hanya berdasarkan kesaksian atau hanya karangan fiktif. Iya. Seperti kayak Andi dan Dani itu bisa jadi itu fiktif semua. Iya, iya. Hanya karangan-karangan orang belaka gitu kan. Iya, iya. Entah ngambil dari mana lah, ngambil kesimpulan dari mana, main comot-comot nama orang masukin nih. Iya. Untuk akhirnya nama-nama yang mempunyai kesamaan tersebut kasihan gitu kan. Iya, betul. Jadikan cocologi gitu loh. Jadi kalau Peggy Cianjur tidak terbukti sudah, yang penting transparan Iya. gitu. Karena Peggy Cianjur kan banyak miss-nya juga nih. Jadi kita nggak bisa mengatakan dia memang pelakunya atau bukan saat ini. Tapi karena memang sudah mau diperiksa atau mungkin sudah diperiksa tapi mungkin belum diumumkan hasilnya, mungkin butuh waktu ya. Karena kan tes DNA kan nggak bisa langsung kan. Iya, betul. Harus masuk ke lab dulu dan bla bla segala macam, ikutin prosedur yang ada. Mudah-mudahan hasilnya transparan, itu aja. Terlepas benar atau tidaknya, mudah-mudahan hasilnya transparan. Jadi kita sebagai masyarakat tidak semakin liar, Iya. tidak semakin liar asumsinya gitu loh. Tapi yang jelas Aep, Mel, Pasren, Pak Pasren perlu nggak Kang? Pak Pasren, iyalah perlu lah. Pak Pasren itu perlu juga. Perlu kan? Perlu. Pak Pasren tuh harusnya nongol tuh, kan katanya didampingi kemarin supaya ini. Ya harusnya kalau emang didampingi ya kuasa hukumnya bicara lah. Iya. Siapa Rasman tuh ya? Hah? Rasman. Nggak tahu, nggak kenal. Nah itu, Iya, oke. Oke. nah harusnya ngomong gitu loh. Karena kan sebagai kuasa hukumnya katanya kan, ya udah nongol gitu loh, bahas lagi gitu Iya, loh. betul. Mereka yang sangat benar-benar meyakini ini segala macam, si Peggy pelakunya, ya kan, bapaknya ganti nama untuk menyembunyikan anak-anaknya. Nyata kan, baik lagi kan bener. Cocok doang kan nggak berlaku di pengadilan. Iya. Semua berdasarkan alat bukti. Alat bukti. Nggak bisa kita main hanya seujon-seujon sama orang. Kita juga kalau mau ngomong kayak gitu dari kemarin juga bisa-bisa aja ya. Iyalah. Kita juga banyak kok pembahasan yang agak ngomong kasarnya, mohon maaf, agak sujon juga sama orang gitu Iya, kan gitu. betul. Tapi kan semua ini kan hanya omongan. Tidak bisa dibuktikan. Tanpa alat bukti ya tidak akan jadi apa-apa, hanya asumsi gitu loh. Kenapa ya? Karena balik lagi dari pihak polisi sendiri sebetulnya pengen masyarakat ini jadi liar. Karena tidak transparan. Akhirnya kan timbul asumsi dari masyarakat, itu timbul berbagai asumsi tuh. Iya. Gitu loh. Kenapa? Karena ya mereka sendiri yang pengennya kayak gini kan, Iya, secara nggak langsung ya. Iya. Gitu. Pengennya tuh kayak lempar bola liar gitu loh. Ya otomatis netizen bola liar semua. Si inilah keluar lagi Rian Wisnu, Aldo, si Jenggot, ya kan? Bener nggak? Iya. Wah liar kemana-mana itu kasarnya. Atau Panji ini bisa jadi liar juga nih.
Panji yang disebut Eki gini bisa jadi liar lagi. Bisa jadi, tapi jelas bukan Panji petualang ya. Iya. Panji mana ya kan? Ini Panji mana nih? Panji, Panji manusia milenium kah? Primus dong. Iya. Iya. Atau Panji mana nih? Nggak tahu nih. Gue juga belum tahu nih. Yang jelasnya seperti apa. Mm. Yang jelas Peggy, yang jelas Peggy. Yang jelas Eki, gue meyakini masih hidup. Gue yakin banget. Mm. Kenapa ya? Karena nggak ada foto jasadnya. Ya. Tuh. Ya mudah-mudahan setelah ini kan ada penyidikan baru berarti kan? Betul. Penyidikan baru terbuka. Gak usah penyidikan baru lah. Aib dulu panggil. Iya. Melmel panggil. Itu udah pasti di bagiannya tuh. Pastre panggil. Iya. Udah. Periksa dulu. Aib tuh udah partnya di kasus ini. Iya. Ya udah. Cuman kalau bisa periksanya jangan dari pihak sono lagi. Iya. Karena takutnya terkesannya nanti takutnya dikira ngepro kan, emang karena awalnya sudah kong kali kong atau sudah kerjasama ya. Menghindari asumsi itu ya mungkin datangnya dari maybe dari Polri atau dari mana gitu kan, untuk mengusut kasus ini, ngebantu mendampingi lah kasarnya untuk memeriksa si Aib ini. Aib ini harus dipanggil. Iya. Double loh Aib nih. Kalau memang terlibat Iya. dalam kasus ini udah memberi keterangan Pantesan palsu. dia nggak pernah buka masker. Iya. Bener nggak? Betul. Nggak pernah buka masker. Nggak berani. Kalau memang benar ngapain takut ya enggak? Iya. Selinga Akbar aja kan pada endingnya akhirnya dia buka masker. Karena dia benar mungkin. Mungkin dia mau nggak mau menyuarakan kebenaran. Iya. Gitu. Untuk membuktikan dia benar ya. Awalnya mungkin dia takut ya. Mm-mm. Orang punya rasa takut wajar, Iya. ya kan? Punya rasa takut wajar. Karena ya namanya saksi itu, apalagi saksi kunci, saksi mahkota ya. Iya. Itu emang harus ada pelindungannya gitu kan, untuk menjaga diri dia. Seperti Liga Akbar, dia buka masker, tapi posisi saat itu dia sudah didampingi dan sudah diamankan oleh kuasa hukumnya, Iya. gitu loh. Maka kalau kita rentet lagi ceritanya, si Aib itu kan salah satu saksi kunci juga tuh, Mm. karena memberkan si Peggy. Iya. Tapi lihat nggak, si Aib itu tidak pernah didampingi oleh kuasa hukum. Oh iya, nggak ada. Sakatata ada, Mm. ya kan? Liga Akbar ada. Liga Akbar ada. Dan teman-teman terpidana yang lain tuh, saksi-saksi itu tuh semua dilindungi loh. Iya. Cuma si Aib dong yang tidak didampingi. Nggak ada yang mau dampingin kali. Nah, itu jadi pertanyaan kan sebetulnya, apakah bisa jadi kuas PH-PH tersebut sebenarnya sudah tahu ini anak ini nggak beres ini, biarkan aja dulu, Iya. ya kan? Paling cuma dipantau doang. Yang udah tahu bakal kejeblos nih main nih, bakal kejeblos nih gitu. udah Iya, tahu. jadi mereka sudah tahu, jadi mereka nggak mungkin mau dampingin Iya. sebetulnya. Si- Pengakuan si Aib, dia memberikan kesaksian, dia malam kejadian, dia beli rokok di warung, terus dia ngelihat ada kejar-kejaran tuh, Iya. pelemparan batu dan bla bla Iya. segala macam ya. Mm-mm. Terus akhirnya dia melihat muka pelaku ini kan, Iya. akhirnya ditangkap-tangkapin kan, termasuk si Peggy ini kan. Ya masuk lagi. Oke. Ya udah Aib, kalau emang gentle keluar lah. Soalnya dia yakin banget, yakin kalau Peggy itu pelakunya. Saya yakin. Iya. Waduh. 100% yakin nih. Itu orangnya katanya. Nah, itu bahkan ada yang bilang kalau si Pak Rudiana ini tersesat atas informasi Aib. Pak Rudian ini tersesat atas Informasi Aib. informasi Aib. Nggak mungkin menurut gua. Iya, nggak mungkin. Nggak mungkin. Orang itu mayat juga bukan mayat anaknya kok. Iya nggak sih? Iya. Nggak mungkin lah, mustahil. Tuh. Itu manusia masih berusaha positive thinking ya. Yap. Kalau tadi kesaksian Akang tadi tuh, Akang bilang tadi tuh, Iya. bisa jadi Pak Rudiana tersesat atas kesaksian si Aib. Itu masih positive thinking tuh. Iya. Tapi setelah kita melihat foto di TKP-nya, Beda banget sih. Emang. itu udah negative thinking jatuhnya. Oke lah Kang, Oke, kok. gua rasa cukup. Hmm. Mungkin si Aib nonton ini, kalau Aib nonton ini, Aib, tolonglah, lu sudah menjebloskan orang tidak bersalah. Iya. Kalau emang lu laki-laki, lu gentle, sebetulnya lu masih ada kesempatan sih untuk ngerubah ini. Tuh, tapi meskipun pasti ada resiko-resiko yang harus lu hadapin, itu berapa pasti, karena ya lu berani melakukan, lu berani bertanggung jawab kan gitu Iya, intinya. betul. Gitu loh. Jadi kalau semakin lu menghindar, ya resikonya lu semakin dicurigai gitu kan. Dan bisa jadi lu pelakunya. Iya. Dicurigai seperti itu gitu loh. Jadi kalau lu tidak mau dicurigai, ya lu mendingan keluar ke media ngomong. Iya. Jangan tunggu dipanggil kalau bisa.
dulu. Bener nggak? Iya. Mendingan nongol duluan. Tapi kalau lu nggak mau nongol juga ya, kita semua berharap AF dipanggil, diperiksa. Harus. Hmm. Termasuk si siapa Kang? Mel-mel. Memel. Dan siapa? Satu lagi, Pasren ya. Papa Seren. Ya. Pak Pasren ya. Itu juga perlu ya. Hmm. Kalau dia ada kuasa hukum yang mau ngomong ya silakan aja. Siapa kan kuasa hukumnya? Kayak nggak kenal, lupa ya. Tiba-tiba lupa namanya. Iya. Oke teman-teman semua, mungkin cukup sekian dulu konten kita hari ini. Yang jelas kita sekali lagi mengucapkan selamat banget buat si Peggy atas kebebasannya. Kuasa hukumnya hebat banget gitu kan, dan mereka tidak sia-sia mungkin kurang tidur, kurang istirahat untuk membela Peggy dan membuahkan hasil. Dan Hakim Eman juga sangat bijaksana sekali, sangat rasional sekali ngambil keputusannya. Kita hargai dan kita apresiasi banget. Mungkin sebagai bahan evaluasi ke depannya kali Kang ya, supaya ini tidak terjadi lagi sebenarnya sih. Dan semoga kasus ini juga bisa terungkap, karena terbebasnya Peggy bukan berarti kasus ini selesai. Iya. Gitu loh. Kalau Peggy kemarin benar-benar masih menjadi tersangka atau Peggy ini statusnya jadi terdakwa, mungkin dianggap selesai itu. Iya. Gitu kan? Karena pelakunya sudah nih, udah kepegang nih. Iya. Tapi karena Peggy gugur status tersangkanya dan Peggy dibebaskan, artinya kasus ini masih bergulir. Iya. Gitu loh. Gua hanya berharap kasus ini cepat terang benderang, jangan ada lagi yang ditumbalkan, karena takutnya kasus ini emang sengaja dibuat-buat, sengaja dibikin dramatis. Sebetulnya tidak sedramatis itu, bisa jadi. Kenapa? Karena terlihatnya seperti kayak dari pihak Polda itu takut banget untuk membeberkan alat bukti fisik gitu loh. Seperti contohnya kayak alat komunikasi, CCTV segala macam, banyak alibinya. Kayak takut banget untuk dibuka gitu loh. Iya. Ya Kang ya? Iya. Harapan Akang gimana kan terakhir? Harapan gua semoga pahlawan-pahlawan yang memperjuangkan kebenaran ini semakin menyebarkan menularkan sisi kepahlawanannya kepada penegak-penegak hukum yang lainnya, supaya banyak orang-orang yang merasa tidak bisa bertahan, nggak bisa membela diri dengan hukum, punya harapan kepada para pahlawan ini. Betul. Iya. Gitu ya teman-teman ya. Dan seperti biasa saya Koko dan Akang, kita pamit undur diri, sampai ketemu di video-video kita selanjutnya. Bye bye.